Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah, berarti semua sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini, ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang integrasi dan reintegrasi sebagai upaya pemecahan konflik dan kekerasan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu 1. Siswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan pengertian integrasi sosial. 2. Menjelaskan syarat-syarat integrasi sosial. 3. Memiliki karakter yang diharapkan, seperti rasa percaya diri, menghargai perbedaan, dan mampu bekerja sama, serta dapat menyesuaikan diri. Yang keempat, dengan siswa mempelajari integrasi sosial, yang mana integrasi sosial merupakan suatu bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan sesuai dengan tata kelakuan yang ada pada nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Di sini ada yang tahu apa itu konflik sosial? Nah, Ibu jelaskan ya. Konflik sosial merupakan suatu permasalahan antara dua pihak atau lebih. Sedangkan kekerasan merupakan salah satu akibat dari konflik. Untuk itu, diperlukan adanya integrasi sosial sebagai pembaruan suatu hal tertentu hingga menjadi kesatuan. Dapat disimpulkan, kurangnya integrasi sosial mengakibatkan konflik yang berujung dengan terjadinya kekerasan. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang aktif dalam berinteraksi antar individu dengan individu lain. Tak jarang, individu atau masyarakat di sekitar sering terjadinya konflik. Konflik disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan maupun pendapat. Syarat-syarat terjadinya integrasi sosial. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti kebutuhan fisik maupun kebutuhan pangan serta kebutuhan sosial dapat terpenuhi oleh budayanya. Terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan ini menyebabkan masyarakat perlu saling menjaga keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya, termasuk hal-hal yang menurut kebudayaannya. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu cukup berlaku lama dan dijadikan secara konsisten, serta tidak mengalami perubahan sehingga dapat menjadikan aturan baku dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Proses integrasi. Proses integrasi melalui 4 tahap. Yang pertama, ada yang namanya akomodasi. Akomodasi adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu atau kelompok.
yang berusaha untuk menyesuaikan diri, tidak saling mengganggu dengan mencegah, mengurangi, atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau yang sudah ada, sehingga terjadi kestabilan. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah sebuah proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Hari ini, kita akan melakukan diskusi. Diskusinya itu berupa membuat makalah. Kita akan membuat makalah terlebih dahulu dan nantinya akan didiskusikan bersama di depan kelas. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini terdapat 10 orang yang hadir dan Ibu akan membagikan kalian ke dalam 5 kelompok. Satu kelompoknya berisi 2 orang untuk berdiskusi. Dalam pembagian kelompoknya, kita pakai cara absen saja. Nomor absen itu ada nomor 1 dengan nomor 2, itu kelompok 1. Kelompok 2 itu nomor urut 3 dan 4, dan seterusnya. Sudah paham kan? Nah, baik. Kalau dengan masalah materinya, materi kelompok 1 mendapatkan konflik antar individu. Kelompok 2 mendapatkan materi konflik antar kelompok. Kelompok 3 konflik antar suku. Kelompok 4 konflik antar agama. Dan kelompok 5 konflik antar kelas. Sebelum itu, penugasannya dilakukan dengan cara menulis materi atau ini saja, mencari materi di internet maupun di buku. Setelah itu kalian masukkan ke dalam kertas HVS. Ini dikerjakan di dalam kertas HVS ya. Di dalam kertas HVS ditulis tangan. Setelah itu kita nanti akan mempresentasikannya. Saya ingin menunjuk salah satu dari kelompok yang akan tampil. Kelompok yang mendapatkan materi tentang konflik antar kelas siapa? Kelompok 5. Baik, kelompok 5 bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ayu dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan tema konflik antar kelas. Konflik antar kelas sosial yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Konflik vertikal antar kelas biasanya terjadi karena pemilik modal dan buruh. Konflik cenderung dilatar belakangi oleh masalah ketidakadilan dalam relasi pekerjaan seperti pembayaran upah yang rendah serta waktu kerja yang tidak sesuai. Untuk pertemuan selanjutnya, kita bisa mengerjakan tugas. Tugasnya itu ada di LKS halaman 55. Kerjakan tugas soal pilihan ganda dan dibawa pulang ke rumah. Pertemuan selanjutnya kita akan periksa tugas tersebut. Dan ingat, minggu depan diperiksa. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.